Sesudah selesai makan, tidak lama berselang, ada warga asli daerah tersebut yang kurang sopan dan berani kepada Pangeran Pemanah Rasa dan Harimau Putih. Karena Harimau Putih berubah menjadi manusia biasa, jadi tidak ada yang tahu dan takut kepadanya. Sama seperti kepada Pangeran Pemanah Rasa, tidak ada yang mengenal bahwa beliau adalah seorang pangeran raja, karena daerah tersebut bukan wilayah kekuasaan mereka. Dengan tiba-tiba, warga di situ dengan sikap berani dan tidak sopan bertanya, "Hai, kamu orang-orang mana? Memakai baju dari kulit harimau, aneh begitu." Setelah orang itu berbicara dengan nada mengejek, tidak sopan kepada Harimau Putih, langsung loncat mau melawan dan memukul orang itu. Namun sempat ditahan sama Pangeran Pemanah Rasa. Kata dia berbicara kepada Harimau Putih, ditahan dulu, jangan gegabah, kita bukan warga sini." Dijawab lagi sama Harimau Putih, "Ya Pangeran, dia tidak ada rasa sopan kepadamu," kata Harimau Putih. Warga di situ mendengar Harimau Putih menyebut-nyebut pangeran ke orang satunya lagi, Pangeran Pemanah Rasa. Mereka tidak percaya, itu mengada-ngada, kata warga. Mereka mencemooh dan menghina keduanya. Padahal betul Pemanah Rasa adalah seorang pangeran dan raja. Harimau Putih tidak terima dengan Pangeran Pemanah Rasa dihina warga. Kemudian warga itu menantang kepada Pangeran Pemanah Rasa. Harimau Putih jengkel karena yang ditantang hanya Pangeran Pemanah Rasa saja. Mereka keduanya sudah tidak bisa menghindar lagi untuk menolak tantangan warga. Karena sudah dikepung, dikelilingi oleh warga, tidak ada pilihan lagi selain menerima tantangan orang-orang itu. Pangeran Pemanah Rasa menyiapkan diri memasang kuda-kuda. Warga yang menantang tersebut langsung mengeluarkan ilmu kesaktian dan segala kemampuannya. Mereka mulai bertarung dengan mengeluarkan keilmuannya masing-masing. Api yang membara keluar dari tangan Pangeran Pemanah Rasa. Para penonton yang menyaksikan melihat mereka bukan bertarung secara fisik tapi keilmuan. Tidak membutuhkan waktu lama, Pangeran Pemanah Rasa mampu mengalahkan warga yang menantangnya dengan mudah. Bila dibandingkan ilmunya Pangeran Pemanah Rasa dan penantangnya, tidak ada apa-apanya sedikit pun. Warga tersebut masih sombong. Dia masih kelihatan ingin bernafsu dan sekali lagi dia mencoba memukul Pangeran Pemanah Rasa, namun diberhentikan sama tokoh orang tua yang memegang daerah tersebut, yaitu yang bernama Syekh Ki Dampu Awang. Beliau yang megang daerah selatan. Dia datang melihat dan sebelumnya beliau mendengar ada tamu yang baru datang lalu berkelahi. Beliau ketika datang mau membak anak-anak buahnya, tidak ada sedikit pun kesopanan kepada tamu-tamu yang baru mampir di daerahnya. Tanpa banyak bicara, Ki Dampu Awang menampar orang yang berani sombong tersebut. Kata Ki Dampu Awang dengan nada keras dan berkecewa kepada anak buahnya, "Kamu apa-apaan? Tamu bukan diterima dulu kedatangannya, terus ditanya baik-baik. Mereka dari mana dan mau kemana? Cukup segitu bertanya. Terus bicarakan ke Aki laporan dulu, begitu. Bukan tiba-tiba berani dan sombong terus mengajak berkelahi seperti kamu saja yang paling jago. Kamu tidak ada apa-apanya tahu." Kemudian Ki Dampu Awang menerima Pangeran Pemanah Rasa. Kata Ki Dampu Awang kepada Pangeran Pemanah Rasa, "Saya minta maaf karena kurang sopan kepada ujang-ujang atau aden-aden yang sudah direpotkan sama murid-murid Aki. Mari kita mampir dulu ke rumah Aki." Pangeran Pemanah Rasa menjawab, "Silakan duluan Aki, sambil jalan kita berbincang-bincang." Sahabat Andrea DJ, kita teruskan ke episode 9 dan terus ikuti channel
Andri ADJ dengan Sasakala Prabu Siliwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.